Janu. Om, ucap Aira begitu mobil yang dikendarai Ervan keluar dari mansion mewah keluarga Hendrik. Kok om mau nganterin aku ke sekolah? Tanya Aira. Sudah bisa dipastikan jika mereka berdua bersama pasti ada aja perdebatan. Sebagai tanda terima kasih semalam kan kamu udah menemani saya lembur, jawab Ervan dengan fokus yang tetap pada jalanan. Aira membulatkan mulutnya sembari mengangguk. Oh yakin? Tanya kemudian. Ya enggak lah, jawab Ervan. Aira memutar bola matanya malas. Sudah bisa ditebak, pasti ada maunya. Oh mau apa ngaku? Tuding Aira. Dimulailah sesi perdebatan kalau sudah seperti ini. Mau nganterin istri ke sekolah, kata Ervan. Sedetik kemudian Ervan menggigit jari telunjuk Aira yang berada di samping wajahnya. Au, lepasin om, ujar Aira yang merasakan jarinya cenut-cenut. Ervan yang tidak ingin mereka mengalami kecelakaan pun melepaskan gigitannya lalu kembali fokus ke jalanan. Tuh kan ada bekas gigi om, kata Aira dengan memperlihatkan jari telunjuknya. Makanya yang sopan tuh jari. Kok jari aku yang salah? Gigi om tuh yang gak sopan, main gigit aja, balas Aira yang tidak terima jari lentiknya dikatai. Sangat sepele memang, tapi jika bersama Ervan rasanya apapun patut diperdebatkan. Rabies nanti nih, jangan-jangan, tambah Aira sembari mengusap jari telunjuknya yang sedikit memerah. Hanya sedikit dan tidak terlalu sakit juga. Ervan masih memiliki perasaan untuk tidak menggigit kuat-kuat jari istrinya itu. Apa? Rabies? Dikira saja anjing apa? Kesal Ervan yang sedikit melirik ke Aira. Om yang bilang sendiri loh, bukan aku, ucap Aira dengan wajah dibuat sepolos mungkin. Ervan menggelengkan kepalanya pelan sembari berdecak kesal. Anjing! Umpatnya sembari memukul setir. Untung saja sudah sampai di sekolah. Tuh kan? Aira menahan tawa seketika ia berhasil membuat Ervan kesal. Tanpa Aira sadari mobil Ervan sudah sampai sekolahnya. Bahkan sudah terparkir di parkiran khusus tamu penting sekolah. Loh. Kok nggak bilang sih kalau udah nyampe? Kan bisa tadi berhentinya di depan gerbang aja. Kesal Aira memperhatikan sekeliling mereka yang cukup ramai siswa yang berlalu lalang. Kamu nggak bilang, udah terlanjur sampai juga. Ervan dengan tenangnya keluar dari mobil setelah mengucapkan itu. Lah, mau ngapain om? Heran Aira saat Ervan berjalan memutari bagian depan mobil. Mau sekolah nggak? Tanya Ervan sembari membuka pintu mobil di sebelah Aira. Ya maulah, tapi om jangan kayak gini kenapa? Kesal Aira. Apalagi Ervan sudah memancing banyak pasang mata dengan pesonanya. Lah, kayak gini gimana? Guda Ervan. Sejatinya Ervan memang sengaja ingin membuat Aira kesal. Balas dendam pastinya. Aira yang sudah kepalang kesal dan malas berdebat dengan cepat keluar dari mobil. Tatapannya tajam ke arah Ervan yang kini bersandar pada badan mobil. Udah, sana pergi. Semangat belajarnya istri, bisik Ervan. Kemudian terkekeh. Aira sudah tidak tahan lagi. Apalagi tatapan murid yang sepertinya mengarah padanya semua. Dengan langkah yang dihentak-hentakan, Aira pergi menuju lorong kelasnya. Omo, Aira sama siapa tuh? Kalau modelan kayak gitu, Mah Jidan lewat. Ganteng banget gak sih? Kira-kira sih itu siapanya Aira ya, gantengnya gemotak asli. Dan masih banyak lagi ucapan yang terdengar dari siswi-siswi yang melihat Ervan. Sungguh ingin rasanya Aira mengumpal semua mulut itu. Memang tidak pada kenal Ervan, katanya dia CEO terkenal. Setelah punggung ramping istrinya sudah terlihat
Ervan kembali memasuki mobil dan mulai mengendarainya meninggalkan sekolah yang dulu menjadi tempat ia bersekolah. Sekarang sekolah itu sudah menjadi miliknya. Jam istirahat adalah waktu paling menyenangkan bagi siswa selain jam kosong pelajaran, di mana siswa akan berbondong-bondong ke kantin guna mengisi perut yang lapar setelah penat dengan pelajaran yang menguras otak. "Kita ke kantin yuk," ajak Serena sambil merangkul bahu Keina dan Zia. Aira hanya mengamati dari tempat duduknya. Ia akan ke kantin menunggu Adele lewat di depan kelasnya. Mereka akan kemana-mana bersama, layaknya sebuah geng cabe-cabe. Aira memandang 3 punggung yang kian menjauh dari pandangannya itu. Ingin rasanya ia ikut dalam rangkulan persahabatan itu kembali. Aira bangkit dari duduknya saat melihat Adele, Alia, dan Safa sudah berdiri di depan kelasnya. Sesampainya di kantin SMA Trisatya, demi apa Jidan pinter masak? Gila, Jidan berdemek banget, suami idaman gue nih. Sayangnya Jidan udah sold out, kalau belum gue pepet terus. Betah gue di sekolah ini, cowokan melimpah. Tadi pagi cowok ganteng parah nganterin Aira, sekarang pacarnya Aira. Emak mau jadi Aira. Bukannya udah putus ya sama Aira? Dan masih banyak lagi yang mengomentari dan menatap Jidan kagum. Aira yang baru masuk ke kantin mencium bau masakan yang tidak asing dari indera penciumannya. Omelet buatan Jidan. Aira hafal betul wangi ini. Dugaannya ternyata benar saat ia melihat Jidan tengah memasak di salah satu stand. Aira tidak bisa berbohong kalau sampai sekarang ia masih mencintai Jidan. Ia merindukan semua tentang Jidan, termasuk omelet buatan cowok tersebut. Aira berbalik badan, tidak jadi ke kantin. Hatinya sakit kalau melihat Jidan yang sudah bukan miliknya lagi. Apalagi lelaki itu sudah menjadi milik sahabatnya sendiri. "Lo mau kemana, Ra?" Teriakan Adele tidak menghentikan lari Aira. Di taman belakang sekolah, Aira kini tengah menangis. Ia tadi langsung berlari dari kantin tanpa menghiraukan teriakan Adele. Aira tidak kuat melihat Jidan melakukan hal biasanya, hanya ia yang melihat, walaupun hanya sekedar membuat omelet. "Sakit banget," gumam Aira menepuk-nepuk ke dadanya. Tangisan Aira membuktikan bahwa gadis itu sangat terluka ditinggalkan Jidan. Sedangkan Jidan sendiri seperti sudah tidak merasakan sakit hati sepertinya. Walaupun pada kenyataannya Jidan pun masih sama. Jidan hanya pandai menutupi, dan kebetulan Jidan sekarang teralihkan pekerjaan yang membuatnya tidak ada waktu untuk galau. Aira sudah tahu pernikahan Jidan dan Zia. Sebelum Aira diputuskan oleh Jidan, Aira menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Itu adalah foto pernikahan Zia dan Jidan. Semenjak itu Aira mencoba untuk tidak percaya, namun saat Jidan memutuskan hubungan mereka, Aira menjadi yakin bahwa foto itu asli, bukan editan orang yang ingin menghancurkan hubungannya. Saat itu juga Aira paham alasan Zia sepertinya gugup jika berbicara dengannya dan alasan Zia sering melamun. Aira jadi membenci Zia sangat. Orang yang ia cintai sudah diambil oleh sahabatnya sendiri. Percayalah, itu hanya perasaan benci sesaat. Tadi pagi saja ia merasa bersalah telah mendorong Zia. Aira menengok saat ia merasakan ada yang duduk di sebelahnya. Dengan cepat ia hapus air matanya, tidak ingin orang lain mengetahui kesedihannya. "Lo siapa?" tanya Aira pada seorang cowok berseragam sama dengan yang ia kenakan tengah duduk di sebelahnya. Cowok tersebut mengulurkan tangannya mengajak berkenalan. "Gue Janu, siswa baru di sini," ujar Janu memperkenalkan diri. Aira mengangguk sembari menerima uluran tangan Janu. "Aira, kenapa nangis?" tanya Janu. Aira hanya menggelengkan kepala, rasanya malu saat ada yang memergokinya saat menangis. Janu menepuk paha 2 kali kemudian berdiri. "Jangan nangis lagi, cantik." Setelah Janu pergi dari hadapan Aira, Aira hanya menatap aneh Janu yang tiba-tiba datang lalu pergi. Aneh,
Aira terlonjak kaget saat Mbak Dea menepuk pundaknya dari belakang. Aira menengok pada Mbak Dea yang kini duduk di sebelahnya. Lah ngapa mewek? Heran Mbak Dea ketika melihat mata dan hidung Aira yang memerah. Aira tersenyum sembari menggelengkan kepala sebagai jawabannya. Bilang Aira kenapa? Tekan Mbak Dea dengan memegang kedua bahu Aira. Aira menundukkan kepalanya lagi. Jidan lagi? Iya. Tanya Mbak Dea. Aira mengangguk pelan membuat Mbak Dea menghela nafasnya. Yang berhubungan dengan cinta memang rumit. Udahlah, udah ada gantinya juga. Pak Ervan jauh lebih segalanya dari Jidan. Jidan itu kale. Hibur Mbak Dea sembari membenarkan kacamata bulatnya yang cukup mengganggu. Lebih dari segi mananya coba? Ucap Aira. Lebih hot dan lebih seksi, jawab Mbak Dea dengan nada manjanya. Aira bergidik mendengarkan itu dan sukses membuat Mbak Dea tertawa lepas. Udah Mbak ketawanya, jangan kayak gitu. Mana ada cewek cupu yang ketawa kayak gitu, ujar Aira memperingati sekaligus meledek. Sial. Oke guys, jadi segitu dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau perlu. Sampai jumpa di next video.